Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil mandiri kami yang berjudul Lingkungan Investasi. Saya Nabil Muharram sebagai moderator dan kawan saya Mia Ayuningsih dan Fikan Melda sebagai pemateri. Baiklah, perkenalkan nama saya Fikahan Melda. Saya dari pemateri pertama. Saya akan menjelaskan apa itu lingkungan investasi dan bagaimana lingkungan investasi itu dan tujuannya, ciri-cirinya yang saya akan sampaikan. Baiklah, investasi lingkungan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama konsumsi, yang kedua investasi, yang ketiga tipe-tipe investasi keuangan, dan yang terakhir itu ada peran pasar modal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri kegiatan konsumsi. Ciri-ciri kegiatan konsumsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, A. Barang yang digunakan dalam kegiatan konsumsi merupakan barang konsumsi. Yang kedua ada B. B itu ditunjukkan langsung untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu C. C. Barang yang dipergunakan akan habis atau berkurang. Baiklah, yang ketiga ada tujuan kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan konsumsi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama A. Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua B. Menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga C. Memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan yang terakhir itu ada 4. Ada D. Memuaskan kebutuhan rohani. Jadi keempat itu adalah tujuan kegiatan konsumsi yang harus diterapkan pada diri. Dan selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penentuan konsumsi. Yang pertama pendapat, yang kedua harga barang, yang ketiga itu gaya hidup, yang keempat ketersediaan barang dan jasa, dan yang kelima iklan, keenam selera, ketujuh sikap berhemat, dan kedelapan itu ada lingkungan keluarga. Yang terakhir yaitu lingkungan sosial budaya. Jadi di dalam lingkungan investasi itulah faktor-faktor dari penentuan konsumsi yang disebut faktor penentuan konsumsi ada 9 telah macam kita lakukan untuk diri kita sendiri. Baiklah, perkenalkan nama saya Mia Ayuningsih Hasibuan, saya pemateri kedua. Investasi merupakan komitmen untuk menanamkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang akan datang. Sebagai contoh, investasi pada saham yang mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset, diantaranya aset real dan aset finansial. Aset real adalah aset berwujud dan dapat dilihat secara fisik dan memiliki nilai intrinsik terhadap bentuk dan manfaat yang diberikan. Sedangkan aset finansial yakni klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga. Aset real seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan. Dan contoh aset finansial seperti tabungan, deposito, saham, obligasi, reksadana. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi ada 6. 1. Expected rate of return. Yang kedua tingkat bunga. Yang ketiga ketersediaan faktor-faktor produksi. Yang keempat peluang pasar. Yang kelima iklim usaha yang kondusif. Yang keenam terjaminnya keamanan dan stabilitas politik. Tujuan investasi 1. Yaitu untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode seperti bunga, royalti, dividen, uang sewa, dan lain-lain. Yang kedua mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan yang sejenis. Yang keempat dorongan untuk menghemat pajak.
Tipe-tipe investasi keuangan ada dua, yaitu satu investasi langsung, yang kedua investasi tidak langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, pasar capital market, atau pasar turunan derivative market. Aktiva keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan biasanya diperoleh melalui bank konvensional. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual saham ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolio. Contoh investasi langsung. Satu, investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan, yaitu satu, tabungan, yang kedua, deposito. Investasi langsung yang dapat diperjualbelikan, satu, investasi langsung di pasar uang, yang kedua, investasi langsung di pasar modal, contohnya surat-surat berharga, pendapatan tetap, yang ketiga, investasi langsung di pasar turunan, opsi, future, kontrak. Contoh investasi tidak langsung yaitu ada tiga, yaitu satu, membeli saham, yang kedua, membeli obligasi, yang ketiga, menanam uang pada deposito di bank. Peranan pasar modal. Pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Pasar modal ini memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pembangunan, untuk usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa, dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Pelaku utama pasar modal yaitu emiten, investor, penjamin emisi atau underwriter, pialang, manajer investasi, penasehat investasi. Jenis pasar modal. 1. Pasar perdana primary market. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantaraan pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Di pasar ini, efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya. Yang ketiga, pasar ketiga atau trade market. Pasar ketiga disebut juga dengan OTC atau over the counter, adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau market maker serta investor, dan harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market dengan harga terbaik. Para market akan saling bersaing dalam menentukan harga saham karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market maker. Pasar keempat atau forward market. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantaraan efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika dilakukan di pasar sekunder karena dapat menghemat biaya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.